Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Wulandari, PP 191102 2014. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan topik pengaruh ukuran usaha latar belakang pendidikan pemilik, pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK MKM, studi kasus UMKM wilayah di Kota Padang. Nah, untuk seminar proposal ini em, terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Nah, untuk bab 1 bagian pendahuluan yaitu adanya latar belakang. Yang mana dalam latar belakang ini dijelaskan bahwa di Indonesia em, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu keikutsertaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terus meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang UMKM Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha perorangan yang memenuhi kebutuhan kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha perorangan dan badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sesuai dengan undang-undang. Usaha besar adalah usaha yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, sehingga UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang saat ini paling banyak diminati oleh masyarakat, di mana keberadaan ikut serta dalam mengambil peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran usaha UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat, sehingga UMKM juga mampu untuk menanggulangi masalah pengangguran dan juga kemiskinan di Indonesia. Peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, selaras dengan besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian bangsa, masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM yang salah satunya yaitu kesulitan untuk mendapatkan modal. Rata-rata modal yang digunakan oleh pelaku UMKM adalah dana pribadi yang terbatas. Sehingga secara tidak langsung pelaku UMKM dalam mengharuskan untuk melibatkan pihak ketiga, misalnya pihak bank dan penyedia dana dalam hal bantuan modal dan dana tambahan agar usaha yang dirintis bisa sukses. Namun untuk kendala lain yang dihadapi yaitu masalah dalam pengelolaan keuangan. Karena penerapan akuntansi dalam UMKM di Indonesia tergolong rendah dan masih banyak terdapat kelemahan. Pelaku UMKM seringkali melakukan pembukuan secara biasa, simpel, dan tidak akurat. Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang potensi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang berguna bagi pihak penggunaan laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi, serta bertanggung jawab atas manajemen dan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menggambarkan kinerja dari sebuah usaha. Selanjutnya, DAI menyusun SAK yang menjadi lebih sederhana, yaitu dari SAK tetap ke SAK EMKM. Dengan diterbitkan SAK EMKM, diharapkan dapat membantu mempermudah UMKM dalam hal pembuatan laporan keuangan sehingga menjadi berkualitas. Adapun yang diharapkan SAK EMKM ini bisa memberikan kemudahan untuk pelaku ekonomi dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan SAK EMKM ini lebih mudah untuk dipahami karena memakai panduan yang lebih baik dan tidak rumit, sehingga mudah untuk kepentingan bagi pihak yang berkepentingan. Nah, SAK MKM ini dapat memberikan dorongan kepada pelaku UMKM agar berkontribusi secara signifikan dalam penerapan pembuatan laporan keuangan. Yang pada dasarnya setiap usaha memiliki prinsip going concern, yaitu menginginkan usaha terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha itu banyak upaya yang harus dilakukan sehingga dapat pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adalah latar belakang pendidikan, ukuran usaha, dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang sesuai dengan pendidikan akan mampu membawa UMKM menuju kemajuan yang lebih baik. Namun bukan berarti pelaku UMKM yang berpendidikan rendah tidak dapat maju. Hanya saja tingkat kemajuan akan lebih cepat jika UMKM memiliki sumber daya dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha.
Latar belakang pendidikan merupakan tingkat jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Latar belakang pendidikan dapat diartikan sebagai proses, teknik, metode belajar dengan maksud mengirim suatu pengetahuan diri kepada seseorang dan juga untuk orang lain melalui tahapan dan sistematis yang terorganisir. Ukuran usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usaha dengan melibatkan beberapa jumlah karyawan dan juga yang dikerjakan oleh perusahaan. Jumlah karyawan yang diperkerjakan dapat menunjukkan berapa kapasitas perusahaan dalam mengoperasi usahanya. Semakin besar jumlah karyawan, maka semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan. Ukuran usaha bukan saja mengenai karyawan, namun dalam arti luas, ukuran usaha ini bagaimana seorang pemilik usaha dapat memperluas usahanya serta berapa modal yang dibutuhkan sehingga usaha tersebut efisien dan sesuai dengan keinginan pemilik usaha. Dapat dikatakan bahwa ukuran usaha yang semakin besar, maka kebutuhan modal pelaku usaha juga semakin besar. Oleh karena itu, kebutuhan modal yang belum terpenuhi pada usaha tersebut diberlakukan UMKM untuk memahami bagaimana laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Pelatihan penyusunan laporan keuangan adalah usaha meningkatkan untuk mengembangkan kemampuan personal atau individu untuk mencapai keahlian dan kemampuan serta keterampilan yang ada agar berhasil dalam menyusun laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan, para penyusun laporan keuangan diperlukan pelatihan yang mengkomodir kebutuhan tersebut. Pelatihan penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi pelaku penyusunan laporan keuangan karena berguna untuk mengembangkan kapasitas dalam penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, banyak penelitian sebelumnya yang meneliti terkait tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Nah, selanjutnya, dalam mengembangkan penelitian tersebut ada bedanya dengan penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini akan meneliti pengaruh ukuran usaha, latar belakang pendidikan, pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Melihat fenomena yang terjadi mengenai penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kota Padang yang masih sederhana dan belum selesai dengan SAK MKM, serta ketidakkonsistenan jawaban dari penelitian sebelumnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap UMKM yang mempengaruhi pelaku UMKM. Dan untuk selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini terdapat ada 4. Yang pertama yaitu apakah ukuran usaha berpengaruh secara parsial terhadap laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK MKM. Kedua, apakah latar belakang pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK MKM. Ketiga, apakah penelitian penyusunan laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK MKM. Keempat, apakah ukuran usaha latar belakang pendidikan pemilik pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh secara bersamaan terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari ukuran usaha terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari latar belakang pendidikan pemilik terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Keempat, untuk mengetahui ukuran usaha, latar belakang pendidik pemilik, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan yang secara bersamaan. Dan untuk selanjutnya itu ada manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian ini pertama yaitu berdasarkan manfaat praktis, yang mana pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM sebagai masukan atau informasi mengenai laporan keuangan SAK MKM, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai laporan keuangan pada UMKM, sehingga para pelaku UMKM dapat memilih pemahaman mengenai laporan keuangan yang berdasarkan SAK MKM. Dan kedua yaitu manfaat berdasarkan teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain untuk tambahan pengetahuan di bidang ekonomi dan pengetahuan ilmu khusus tentang penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAK MKM. Dan untuk selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan, yang mana dalam sistem penulisan ini yaitu adanya bab 1 bagian pendahuluan, yang mana bab 1 pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian.
Bab 2 itu ada tinjauan pustaka, yang mana bab 2 ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, mengembangkan hipotesis, dan kerangka penelitian yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman terkait dengan tugas akhir. Yang ketiga yaitu ada metode, bab 3 yaitu metode penelitian yang mana menjelaskan bahwa mengenai tentang jenis penelitian, jenis data, dan sumber data, tentang pengumpulan data, populasi, sampel, dan operasi variabel, dan juga analisis data. Dan untuk bab 2 yaitu adanya tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini ada berisi pertama yaitu ada landasan teori, yang mana dalam landasan teori ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu pertama yaitu adanya teori of planet behavior, yang mana teori ini memberikan penjelasan bahwa perilaku behavioral intention ini tidak akan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga terkontrol oleh perilaku yang disarankan, yang mana kontrol perilaku ini dirasakan dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang apakah sulit untuk tidak melakukan perilaku tertentu. Teori ini mampu menjelaskan pengaruh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang dijadikan sebagai sumber dasar pengetahuan dan sumber informasi yang mampu memudahkan dalam memahami isi aturan SAK MKM. Dan untuk selanjutnya itu ada yang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang mana usaha UMKM ini merupakan salah satu penggerak perkembangan perekonomian di Indonesia dengan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Usaha dalam pengelolaan dapat dilakukan oleh individu dan badan usaha baik menggunakan modal sendiri atau modal asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik orang atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan peran UMKM ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat dan juga sebagai pilar pembangunan ekonomi bangsa. Tidak hanya di negara berkembang, di negara maju juga ikut serta. UMKM ini di Indonesia diharapkan sangat optimal dalam menyerap tenaga kerja untuk menanggulangi angka pengangguran. Namun, UMKM dihadapkan pada salah satu kendala yang biasanya terjadi dalam usaha, yaitu keterbatasan dalam pembuatan laporan keuangan. Salah satu penyebab UMKM tidak dapat berkembang dengan baik karena kualitas laporan keuangan UMKM yang rendah. Dan untuk selanjutnya itu adalah SAK MKM atau pembuatan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK MKM ini merupakan standar akuntansi yang diperuntukkan bagi suatu badan usaha yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Sebagaimana yang didefinisikan bahwa SHK etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, menengah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya di Indonesia, standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah atau SAK MKM yang merupakan standar akuntansi keuangan independen yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan dari dibuatnya SAK MKM ini yaitu agar semua unit usaha dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam membuka usaha memiliki prinsip going concern, yaitu menginginkan usaha terus berkembang. Dan untuk mengembangkan usaha ini, banyak upaya yang harus dilakukan. Dan juga SHKMKM memiliki tujuan untuk mendorong dan memberikan kebutuhan pelaporan keuangan yang dianggap lebih sederhana dibandingkan SHK tetap. Karena pada SHK tetap dinilai lebih kompleks sehingga tidak sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan. Dan untuk selanjutnya yaitu adanya laporan keuangan. Yang mana dalam laporan keuangan ini adalah hasil yang diperoleh melalui input sampai dengan penghasilan output yang berguna untuk alat berkomunikasi data keuangan untuk mengetahui kegiatan ataupun aktivitas di tempat usaha atau perusahaan yang berguna bagi para pemangku kepentingan. Untuk membuat laporan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka para pelaku UMKM harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada tahun 2009, standar akuntansi yang digunakan adalah pelaku UMKM adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah ukuran usaha, yang mana ukuran usaha ini merupakan suatu skala di mana dapat yang diklasifikasikan besar kecilnya usaha menurut bagaimana cara antara lain yaitu ada total aktiva, jumlah karyawan. Ukuran usaha merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi usaha di mana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan
ukuran besar atau kecilnya suatu usaha. Diana tahun 2008 juga menyatakan bahwa ukuran usaha juga akan mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Yang dimaksud dengan ukuran usaha adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang laporannya juga tidak bisa disamaratakan meskipun pada dasarnya satu prinsip. Ukuran usaha menjadi salah satu faktor dalam kualitas laporan keuangan, yang mana semakin kecil ukuran usaha, maka akan lebih cenderung tidak peduli terhadap laporan keuangan. Maka mereka lebih cenderung kepada pencatatan yang sederhana. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan merupakan tingkat jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Latar belakang pendidikan dapat diartikan juga sebagai suatu proses teknik dan metode belajar yang dimaksud untuk mengirim suatu pengetahuan diri seseorang kepada orang lain melalui tahapan yang sistematis dan terorganisir. Latar belakang pendidikan yang dimaksud itu adalah latar pendidikan yang di bidang formal dan mengambil kompetensi dan juga jurusan. Latar belakang pendidikan membedakan tingkat rendahnya dalam pemahaman yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Pemilik UMKM dengan latar pendidikan selain akuntansi atau ekonomi cenderung lebih lama dan atau lebih sulit dalam memahami penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SKK tetap daripada pengusaha UMKM dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan ekonomi. Diana tahun 2018 menyatakan bahwa latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan karena jika tingkat pendidikan pelaku usaha sebelumnya misalkan lulusan SMP atau SD, maka kesadaran mereka akan terhadap kepentingan pelaporan keuangan dan juga pemahaman terhadap laporan keuangan pun akan rendah karena pemikiran pelaku usaha tersebut tidak terlalu luas. Dan untuk selanjutnya itu adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan, yang mana menurut Zal tahun 2008, pelatihan penyusunan laporan keuangan adalah usaha meningkat dan mengembangkan kemampuan personal atau individu untuk mencapai keahlian, kemampuan, serta keterampilan yang ada agar hasil dalam penyusunan laporan keuangan. Yang mana menurut Rudiantoro tahun 2012, salah satu masalah utama dalam UTM adalah tenaga kerja yang tidak terlatih, sehingga pelatihan menjadi sangat penting, khususnya pelatihan penyusunan laporan keuangan. Dan untuk selanjutnya itu ada pelatihan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menurut Galuh dan juga teman-teman rekan atau tahun 2018 dengan judul Pengaruh Persepsi Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SKKMKM pada UMKM Wilayah Kota Surabaya. Kedua, menurut Salah tahun 2018 yaitu Analisis Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SKKMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SKKMKM. Ketiga, Marcella et al. Tahun 2019 dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SKKSR, studi kasus pada UMKM di Kabupaten Wonosobo. Keempat, menurut Dwi et al. Tahun 2020, yaitu dengan judul Pengaruh Pendidikan, Ukuran Usaha, dan Pengetahuan SKKMKM terhadap kualitas laporan keuangan. Kelima, Tirsi et al. Tahun 2021 dengan judul Latar Belakang Pendidikan, Ukuran Usaha, Pemberian Informasi, dan Sosialisasi Terhadap Pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang berdasarkan SKKMKM, studi kasus pada UMKM di wilayah Kecamatan Ciparai. Yang keenam yaitu penelitian menurut Muhammad et al. Tahun 2021 dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, dan Ukuran Usaha Terhadap Penerapan Siklus Akuntansi pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. Studi kasus di Kecamatan Ciputat Timur. Yang ketujuh yaitu penelitian menurut KD et al. Tahun 2021 yaitu pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SKKMKM. Yang kedelapan yaitu menurut Dwi et al. Tahun 2021 yaitu kualitas laporan keuangan UMKM Kota Jambi ditinjau dari pendidikan, ukuran usaha, dan pengetahuan SKKMKM. 9 yaitu menurut penelitian Atik et al. Tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Ukuran Usaha, dan Sosialisasi SKKMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SKKMKM. Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Salahuddin et al. Tahun 2022 dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Kemampuan terhadap Kemajuan Teknologi terhadap Penerapan Akuntansi SKKMKM di UMKM Batik di Kota Surakarta. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya
gap dari penelitian ini, yang mana gap ini yaitu berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dibahas, terdapat beberapa yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel yang penulisan em, sangat yaitu sampel penelitian dan juga tempat penelitian. Penulis mengangkat variabel yang lebih kompleks, yaitu pengaruh ukuran usaha, latar belakang pendidikan, pelatihan terhadap variabel independen, dan juga pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SHK UMKM pada variabel dependen. Hingga sampel penelitian yaitu UMKM yang berada di wilayah Kota Padang. Dan untuk selanjutnya yaitu adanya pengembangan hipotesis, yang mana dalam pengembangan hipotesis ini pertama yaitu pengaruh ukuran usaha terhadap pelaporan UMKM berdasarkan SHK UMKM, yang mana ukuran usaha diperlukan untuk meningkatkan pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SHK UMKM. Semakin tinggi pelaku UMKM, maka semakin tinggi juga tingkat kompleksitas transaksi yang menjadi makan pelaku UMKM akan semakin sadar mengenai keharusan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan menyadari manfaat dan fungsi dari pembuatan laporan keuangan. Sehingga untuk hipotesis ini, ukuran usaha berpengaruh terhadap laporan keuangan UMKM berdasarkan SHK UMKM. Yang kedua yaitu ada pengaruh latar belakang pendidikan pemilik terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SHK UMKM. Menurut Wahyono tahun 2012, tingkat pendidikan adalah tingkat atau tahapan pendidikan yang harus ditempuh berdasarkan tingkat perkembangan dari peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang ingin dikembangkan. Jika pelaku atau pemilik UMKM yang memiliki latar belakang ekonomi, maka akan lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar SHK UMKM. Sehingga hipotesis untuk yang kedua ini yaitu adanya latar belakang pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SHK UMKM. Yang ketiga yaitu ada pengaruh pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SHK UMKM. Menurut Fedzal tahun 2008 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personal dan individu untuk mencapai keahlian dan kemampuan serta keterampilan yang ada agar berhasil dalam menyusun laporan keuangan. UMKM akan semakin meningkat dalam pemahamannya dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, sehingga disebabkan oleh pemberian pelatihan yang semakin baik dalam menyusun laporan keuangan. Pelaku usaha akan mudah dalam mengembangkan usahanya apabila pelaku UMKM menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga untuk hipotesis ketiga, pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SHK UMKM. Dan untuk kerangka penelitiannya, yang mana dalam hipotesis ini merupakan tanggapan sementara terhadap penelitian yang dapat dari teori sehingga digunakan dalam penelitian dan bukti empiris terdapat dalam penelitian terdahulu. Yang mana untuk ukuran hipotesis pertama itu ukuran usaha, dan hipotesis kedua latar belakang pendidikan pemilik, dan hipotesis ketiga penyusunan pelaporan keuangan terhadap laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SHK UMKM. Dan untuk bab 3 itu adanya metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat desain penelitian, yaitu pertama berdasarkan jenis penelitian, yang mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang mana menurut Jali tahun 2021, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memiliki sifat uang yang dapat disimpulkan, sehingga dapat menggunakan penelitian kuantitatif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil hipotesis dan menguji statistika. Penelitian kuantitatif dinilai lebih rasional sehingga dapat menyajikan data yang sesuai dengan kaidah pengukuran. Yang kedua itu ada sumber data, yang mana sumber data merupakan hasil pencatatan yang berupa fakta atau angka. Data dijadikan sebagai bentuk keterangan pada suatu objek penelitian yang diperoleh dalam lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dan untuk ketiga yaitu ada yang populasi, yang mana populasi menurut Jali tahun 2020 yaitu seluruh unit penelitian atau unit analisis yang akan diselidiki oleh dan atau dipelajari oleh karakteristiknya. Dan penelitian populasi menjelas akan membantu penelitian dalam menemukan kevaliditasan dalam hasil penelitian. Sehingga untuk penelitian ini akan dilakukan penelitian di seluruh UMKM yang terdaftar pada Dinas Perdagangan Kota Padang. Dan selanjutnya itu ada sampel, yang mana sampel ini menurut Sekaran et al. Tahun 2017
yaitu salah satu bagian dari populasi sampel berisi beberapa anggota yang sudah dipilih oleh penelitian dari populasi. Sampel juga bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi serta mampu mewakili seluruh populasi penelitian. Sehingga untuk populasi pada penelitian ini adalah teknik sampling yang digunakan, yaitu adalah purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mempertimbangkan kriteria tertentu. Dan untuk selanjutnya yaitu ada definisi konseptual dan operasional variabel, yang mana definisi operasional variabel merupakan cara untuk mengukur sebuah variabel dalam penelitian menggunakan aspek atau indikator penelitian. Sehingga untuk definisi konseptual dan variabel operasional variabel ini, pertama itu ada ukuran berdasarkan variabel bebas, yaitu adanya ukuran usaha. Kedua yaitu ada latar belakang pendidikan. Ketiga yaitu ada pelatihan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat yaitu pelaporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK MKM. Dan untuk selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data, yang mana metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode survei atau berdasarkan data sekunder. Dan untuk data analisis yaitu di sini dilakukan menggunakan dua uji, pertama uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis. Untuk uji asumsi klasik ini menggunakan tiga uji. Yang pertama ya uji normalatis, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi atau variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal. Dan untuk uji multikolonialitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dan untuk uji yang ketiga yaitu uji heterozeodastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah ada dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dan untuk dalam uji hipotesis ini ada dua, yaitu analisis linear berganda dan kedua yaitu uji nilai selisih mutlak, yang mana nilai selisih mutlak ini dilakukan untuk mengatasi multikolonialitas yang umum terjadi. Uji nilai selisih mutlak ini dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak yang sesuai dengan standar di antara dua variabel bebasnya, yang mana uji nilai selisih ini dapat dilakukan dengan cara uji F, uji T, dan uji R kuadrat. Baiklah, sekian dari presentasi Semprom saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.